Al-Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan dari puasa agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu ada dua model. Yang pertama, takwa secara personal, takwa secara pribadi. Takwa secara pribadi bisa diraih dengan banyak jalan. Yang pertama, dengan puasa di bulan suci Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, takwa secara personal juga bisa diraih dengan cara beribadah atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala meminta atau memerintahkan manusia hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, ada takwa secara komunal, takwa pada masyarakat. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan baginya pintu-pintu berkah dari langit dan juga pintu-pintu berkah dari bumi. Di dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwa penduduk negeri itu ada yang bertakwa. Maksudnya mayoritas penduduk sebuah negeri jika beriman dan bertakwa, Allah turunkan berkah. Berarti ketakwaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketakwaan komunal, ketakwaan secara berjamaah. Lalu bagaimana caranya ketakwaan berjamaah itu bisa diraih? Kalau takwa individu tentu diraih dengan amalan-amalan individu, amalan-amalan personal. Kalau ketakwaan komunal, ketakwaan secara berjamaah, maka tentu harus diraih dengan amalan-amalan jamaah. Tidak cukup dengan amalan-amalan individu. Disinilah pentingnya keterlibatan masyarakat atau keterlibatan umat Islam dalam bekerja sama agar ketakwaan secara komunal itu bisa diraih. Misalnya dengan pertama nasihat menasehati agar sesama kita ini istiqomah dalam kebenaran dan bersabar dalam kebenaran. Ya, wattawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Artinya jika ada orang yang futur, yang lemah, ya, semangatnya untuk beribadah, semangatnya untuk berdakwah, semangatnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita harus saling menasehati dalam artian memotivasi, ya, memotivasi sesama saudara agar semangat lagi di dalam beribadah, semangat lagi dalam bersedekah, dan semangat lagi dalam berdakwah. Kemudian watawasau bis sabar, nasihat menasihati dalam kesabaran, bahwa setiap kebenaran, setiap kebaikan yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi, memiliki resiko. Ya, resiko inilah yang terkadang membuat orang kemudian malas, ya, atau khawatir untuk melaksanakan kebaikan. Nah, di sini disuruh bersabar. Jadi sabar itu tidak hanya terhadap musibah, tapi sabar juga terkait dengan amalan-amalan soleh. Yang ini disebut dengan istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Yang lain yang bisa dilakukan agar ketakwaan secara komunal itu bisa diraih adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi dengan cara mengajak umat ini untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah ketika terjadi kemungkaran. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dicegah dengan tangan. Jika tidak sanggup, dengan lisan.
Ya, jika tidak sanggup, benci dalam hati, ya, kemungkaran itu, wadzalika at'aful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kontrol masyarakat. Terhadap siapa kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, kalau mengajak yang ma'ruf, ya tentu semua orang, baik itu muslim maupun non-muslim, diajak untuk berbuat baik. Misalnya diajak untuk menyembah hanya Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia muslim, diajak untuk mengamalkan agama ini secara kafah. Ya, mengamalkan Islam ini secara kafah dan tulus lillahi ta'ala. Dalam artian mengajak umat Islam ini untuk berislam secara keseluruhan, tidak kemudian mengambil sebahagiannya dan membuang sebahagiannya. Itu amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Para pemirsa El-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat level kemungkaran, setidaknya level kemungkaran itu ada 3. Yang pertama adalah kemungkaran secara individu atau kemungkaran secara personal. Ada satu orang melakukan kejahatan, kemaksiatan atau tindakan kriminal. Itu harus dicegah. Ya, kalau tidak, itu berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, dampaknya tentu buruk, tapi tidak terlalu luas, hanya bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ada kemungkaran yang dilakukan oleh jamaah, oleh sekelompok orang, misalnya perampok, ya, kemudian gangster, pembegal-pembegal di jalan, yang dilakukan secara berjamaah atau secara berkelompok, secara bersama-sama, maka tentu itu kerusakannya itu jauh lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh personal. Nah, kalau kemungkaran secara personal masih bisa dilawan dengan personal juga, dengan individu juga. Kalau yang melawan itu memiliki kemampuan, ya, memiliki kekuatan. Tapi kalau kejahatan itu dilakukan oleh kelompok, oleh gangster, maka tidak cukup kejahatan dan kemungkaran itu dicegah dengan oleh individu, harus dicegah juga oleh sekelompok orang. Artinya masyarakat harus terlibat di dalam mencegah kemungkaran tadi. Butuh kekuatan yang lebih besar untuk melawan kemungkaran yang dilakukan oleh jamaah. Atau mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok politik, ya. Mereka misalnya berkolaborasi untuk merampok harta negara, merampok harta rakyat dengan cara korupsi, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi seperti itu. Korupsi-korupsi dilakukan secara berjamaah. Maka mencegah kemungkaran seperti ini harus lebih kuat lagi, ya, lebih hebat lagi daripada kemungkaran-kemungkaran yang ada di bawah atau kemungkaran-kemungkaran jalanan itu. Dan yang ketiga adalah kemungkaran yang dilakukan oleh negara, oleh level negara. Kemungkaran yang dilakukan dalam tingkat negara atau negara yang melakukan kemungkaran, maka tentu yang terdampak itu kalau dia melakukannya terhadap rakyat, ya berdampak terhadap seluruh rakyat. Puluhan juta, ratusan juta, bisa miliaran, ya tergantung jumlah penduduk. Atau ada negara juga melakukan kemungkaran terhadap negara yang lain. Ya, misalnya Amerika yang dulu menyerang Irak, ya, dengan tuduhan Irak itu menyimpan senjata pemusnah massal. Ya, belakangan ketika Irak sudah porak-poranda, tuduhan itu tidak terbukti. Ya, tuduhan itu tidak terbukti. Nah, ini kemungkaran yang sangat besar, yang hanya bisa dicegah juga oleh negara. Negara yang memiliki kekuatan lebih besar daripada negara tadi. Ya, negara yang melakukan kemungkaran itu. Nah, kalau sekarang kan tidak ada superpower. Ya, negara-negara adidaya justru berkomplot, ya, berkelompok untuk menyerang negeri-negeri kecil, menjarah kekayaan negara-negara kecil. Maka di sini dibutuhkan kekuatan yang lebih besar, kekuatan baru untuk melawan mereka. Nah, saudara-saudara pemirsa El-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemungkaran itu ada 3 level. Individu, kemudian kelompok, ketiga negara, ya. Mencegahnya juga harus seimbang, minimal seimbang, kalau perlu di atasnya, ya, kalau perlu di atasnya. Nah, kalau kemungkaran ini dibiarkan, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis,
Orang yang tinggal dalam sebuah negeri atau dalam sebuah kota, dalam sebuah kampung, itu ibarat orang yang naik kapal laut, ya, di lautan yang sangat luas. Dan kapal itu ada 2 lantai. Ada yang orang di bawah, di dek, di bawah ada yang di atas. Kalau orang yang di bawah itu yang di lambung kapal ingin ngambil air laut, ya, kemudian dia tidak mau naik untuk nimba air, dia hanya bilang, bocor saja dinding kapalnya sedikit supaya masuk air. Nah, kemudian orang-orang di sekitarnya membiarkan, maka akan terjadi bencana. Kapal akan tenggelam. Dan yang tenggelam bukan hanya yang membocor, yang tenggelam seluruh penumpang kapal. Begitulah, ya, gambaran tentang masyarakat. Ketika dalam masyarakat itu ada orang melakukan kejahatan, ada orang melakukan kemaksiatan, dan dibiarkan, maka yang terdampak dari kriminal itu, dari kemaksiatan itu bukan hanya pelaku, tapi juga orang-orang di sekitar. Itu baik dampak sosialnya, dampak ekonominya, belum lagi dampak dosanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena membiarkan kemungkaran. Nah, maka kemungkaran itu harus dicegah. Nah, mencegah kemungkaran berarti mencegah orang bermaksiat agar tidak terjadi kemaksiatan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini dilakukan dengan rasa cinta, motivasi cinta, cinta kepada sesama saudara, agar dia tidak terjerembab dalam dosa dan tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran berjalan di tengah masyarakat, kontrol masyarakat agar tidak terjadi kemungkaran dan kemudian amar ma'ruf berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar takwa secara komunal itu bisa terjadi. Tetapi itu tidak kuat. Itu tidak kuat. Harus ditunjang oleh sistem, oleh aturan yang mengatur masyarakat, yang mengatur sosial. Misalnya seperti ini. Terjadi perzinahan, terjadi perselingkuhan. Kita mencegah. Tapi ternyata berdasarkan aturan yang ada, perselingkuhan seperti itu dalam perspektif agama memang salah, tapi dalam perspektif hukum tidak salah. Nah, ini yang jadi masalah, ya kan? Ini jadi masalah sehingga orang banyak melakukan kemaksiatan itu bukan lagi takut melanggar hukum agama, tapi karena dia merasa benar menurut hukum yang berlaku. Misalnya orang yang minum khamar. Orang minum khamar kalau mabuk dan kemudian tidak merusak, itu dianggap bukan tindakan kriminal. Sekalipun dalam agama itu sebuah dosa, ya, itu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati bisa membuat orang bertakwa dan terhindar dari kemaksiatan. Tetapi jika sistem yang berlaku di tengah masyarakat tidak mendukung ketakwaan itu, tidak mendukung kesolehan masyarakat itu terbentuk, maka ketakwaan komunal itu tidak bisa terjadi. Maka harapan terwujudnya baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur itu tidak mungkin bisa diraih. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa Al-Fatih TV, mari kita membangun ketakwaan pribadi kita, kemudian kita membangun ketakwaan komunal, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan berkahnya dari langit dan juga mengeluarkan berkah itu dari bumi, supaya kita bisa hidup dengan damai, kita hidup dengan sejahtera, kita hidup dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.